Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sekaligus mohon izin tempat kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Ciriri yang qadarullah pada hari ini tidak bisa membersamai kita di kegiatan hari ini karena beliau ada kegiatan bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Ciriri yang mudah-mudahan dalam keadaan berbahagia. Amin ya Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan begitu banyak nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat sehingga hari ini kita semua bisa berkumpul di ruang guru untuk bersama-sama mengikuti kegiatan diseminasi atau pembahasan tentang pemahaman ideologi positif. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad. Semoga kita semua yang berada di sini umatnya termasuk umat-umat yang mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya Allah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang pada hari ini sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini setelah tadi pagi hari. Alhamdulillah kita tetap bisa melaksanakan kewajiban kita dalam memberikan pelayanan kepada murid-murid kita. Salam hebat dan salam bahagia untuk ibu bapak semua. Bapak Ibu, hari ini sebenarnya merupakan kegiatan saya yang kedua ya kepada Bapak Ibu guru dalam rangkaian kegiatan saya mengikuti program guru penggerak. Jadi kegiatan ini merupakan salah satu prasyarat saya dalam menyelesaikan modul 1, tepatnya di modul 1.4, di mana saya harus memberikan penindasan. Jadi memberikan pemahaman yang sudah saya dapatkan di kegiatan guru penggerak di modul 1.4 ini, yaitu melibatkan pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Jadi nantinya setelah saya mempelajari modul budaya positif ini, pemahaman tidak berhenti di saya, tetapi tetap saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru semua, sehingga di sekolah kita dapat segera mewujudkan budaya positif yang aman, nyaman sebagai sekolah, sebagai tempat untuk anak-anak kita belajar. Nah ini saya perkenalkan lagi, ada diaping oleh dua laki-laki, ya ini pengajar-pengajar saya, ya. Yang pertama ada Bapak Yadiatur Yuliana SPD MPD sebagai kakak saya, yang kemudian yang selalu datang bersilaturahmi, nanti rutin ya Bu ya, sebulan sekali beliau akan membersamai saya dan ibu-ibu, yaitu Pak Bobi Jahroni Hartanto SPD SD, beliau itu sebagai pengajar praktik. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga penyampaian materi, kemudian yang keempat yaitu penutup. Untuk membuka acara pada hari ini, mari kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara hari ini diberi kelancaran ya Bapak Ibu. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita maju ke acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mangga untuk Bapak Ibu mungkin bisa berdiri sejenak. Indonesia tanah tumpah darahku, di sanalah aku hidup, jadi panggil ibumu. Indonesia asalmu,
Indonesia merdeka, merdeka, Indonesia, Indonesia, Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, Alhamdulillah, silakan diperkenalkan dulu kembali Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah kita masuk ke topik inti ya untuk kegiatan diseminasi hari ini. Tapi Bapak Ibu sebelumnya supaya tidak tegang ya, saya juga jadi supaya tidak tegang. Ibu boleh memberikan senyum terbaiknya dulu. Coba berikan senyum terbaiknya. Tunggu aja. Sekarang coba kamu berhadapan dengan teman yang dekat. Berikan tangan satu ayo sama ya, sebelum saya masuk ke materi konsep inti tentang budaya positif, ini ada saya jelaskan dulu beberapa kegiatan yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan tentang disiplin tentang budaya positif ini, yaitu yang pertama pembuatan keyakinan kelas, di mana saya sudah melakukannya sebagai sampel baru di satu kelas, ya. Kemudian yang kedua adalah kegiatan hari ini, yaitu pengimbasan diseminasi budaya positif di SDN 1 Cirebon. Susah nggak susah? Ini ada beberapa latar belakang yang melatar belakangi kegiatan ini. Mungkin ini hanya sekilas saja. Ini beberapa hitungan. Tentunya ini dari nanti pelaksanaan diseminasi ini saya memerlukan kolaborasi dengan seluruh pemangku kebijakan, dalam hal ini berarti Ibu Kepala ya, dan juga rekan sejawat yaitu Ibu Bapak Guru semua. Alhamdulillah. Sebelum kita berangkat ke materi budaya positif juga ada pijakan dasar atau fondasi dasar yang harus kita harus pemikiran dulu, mengingat Bapak Ibu pendidikan nasional Indonesia sekarang itu mengambil kebijakan dari beberapa pemikiran filosofis dari Bapak Pendidikan Nasional itu siapa? Itu Kajian Dewantara atau biasanya kalau sekarang KHD gitu ya, disingkat KHD, jadi KHD itu Kajian Dewantara, di mana ya tujuan nasional pendidikan Indonesia ini diambil dari filosofis beliau, yaitu bahwa pendidikan itu tujuannya menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita bukan lagi menciptakan atau mewujudkan peserta didik ya, tetapi menuntun peserta didik, karena anak itu teori yang mengatakan bahwa anak seperti kertas sosok ya, yang atau teori tabulasi rasa itu ya, tabula rasa itu yang anak seperti gelas sosok itu sudah tidak berlaku lagi, karena anak yang dilahirkan membawa potensi, kemampuan dan bakatnya masing-masing. Jadi tugas kita dulu di sekolah itu menuntun supaya kodrat anak itu semakin muncul, semakin dikembangkan, tujuannya untuk mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan.
Nah, kemudian pemikiran filosofis dari KHD yang lain yang membuat menurut saya gitu ya, menarik, yaitu bahwa pendidikan itu diibaratkan seperti petani yang sedang bercocok tanam. Jadi petaninya itu adalah guru, gitu ya. Sawah atau ladang itu adalah sekolah. Anak itu adalah benih yang kami. Jadi ibaratkan seperti itu. Jadi itu bagaimana caranya supaya si ladang itu air pupuk itu ibarat strategi ya, ibarat dia ibarat teladan kita ya seperti itu, sehingga nanti benih-benih itu bisa tumbuh dan berkembang. Ini penjelasan dari KHD. Nah, kemudian kita kerucutkan lagi, diambil yaitu mengenai budaya positif. Mungkin Ibu Bapak juga sudah sebenarnya sudah melakukan ya budaya positif di sekolah, hanya mungkin belum sadar gitu, belum oh itu kan budaya positif ternyata. Nah kali ini kita akan mengupas, nah apa sih sebenarnya konsep-konsepnya yang benar itu, gitu kan, supaya terarah gitu, bahwa misalkan sebelumnya kita tidak tahu bahwa kalau misalkan menggunakan peraturan di kelasnya itu kan budaya positif gitu, nah seperti itu. Agak kelola. Di sini sudah muncul slide. Ada pernyataan, ada 3 pernyataan. Ibu bisa memberikan pendapatnya kira-kira setuju atau tidak setuju terhadap 3 pernyataan ini. Maka boleh dibaca dulu. 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. 2, artinya apa? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi diri anak. Setuju atau tidak setuju? Apa ada yang setujunya atau ada yang tidak setujunya? Setuju. Padahal boleh. Soalnya kayaknya ada berbeda nih. Setuju. Yang terakhir harus dikatakan penghargaan. Misalnya ada anak berarti, ujiannya itu berapa? Bagus. Afirmasinya. Bapak Ibu, ya pernyataan ini merupakan pernyataan pemantik ya. Jadi sengaja saya tidak akan mengungkapkan yang benar itu setuju atau tidak ya. Tetapi kita sudah punya pemahaman dulu bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, setuju. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah ini mungkin pandangan kita saat ini, alhamdulillah. Nah kita lanjut dulu. Nanti ini akan berkaitan dengan konsep-konsep yang ada pada budaya positif. Ya. Jadi Bu, budaya positif itu ternyata banyak. Ada berapa Bu Ade? Ada 6. Terbaca nggak Bu? Terbaca. Yang pertama yaitu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Yang kedua, yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang kelima, segitiga institusi. Abi mau nanya pula, saya mau nanya dulu. Kira-kira dari kelima ini ada istilah yang asing tidak? Restitusi. Nah, restitusi mungkin terdengar masih asing ya, termasuk saya juga baru mendapatkan ini di kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Nah, Ibu Bapak, antara 1 sampai 6 ini saling berkaitan. Ya, tidak bisa misalkan mau membuat keyakinan kelas saja disiplin budaya positifnya itu tidak bisa, tetapi harus dilaksanakan karena saling berkaitan. Ya.
Kita belajar, ini itu seharusnya kita seperti ini gitu. Teorinya. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke. Ada pertanyaan lagi. Udah disiapkan semuanya? Oke, saya bagi ya. Kertasnya. Boleh dibaca dulu instruksinya. Nama permainannya yaitu Sobat Bisa. Caranya gimana? Sekarang tadi kan sudah dibagikan. Ibu bapak silakan. Ibu bapak silakan menuliskan mau benda atau mau sesuatu satu saja. Boleh benda, boleh sesuatu, ya satu saja ya. Yang menurut ibu apa itu paling berharga dalam hidup? Pasti punya dong. Pasti kan? Ya. Tapi satu saja. Yang ibu emang berharga, boleh benda, boleh sesuatu. Silakan tulis di kertas ini. Boleh benda, boleh sesuatu. Boleh benda, boleh sesuatu. Yang penting itu berharga. Paling berharga. Tidak benda nggak apa-apa. Boleh bu. Boleh dilipat. Disimpan genggamannya. Disimpan sudah. Dilipat ini aja Pak. Anak ini benda atau sesuatu yang berharganya. Bebas, banyak Pak. Tulis aja Pak. Ada? Ya, ini aja. Oke. Siap. Nah, sekarang ini kan berharga. Kalau sesuatu berharga, kita akan berharga kan? Boleh juga yang berat. Tinggal yang berat, belum. Bentar, Pak Tatang belum. Sekarang, ya, boleh hadapan kami dengan teman guru yang lain. Silakan. Sama saya Pak, boleh. Boleh. Silakan Bapak Ibu, ya, meminta temannya untuk memberikan sesuatu berharga kepada Bapak Ibu guru. Boleh dengan merayu, boleh dengan memujuk, melenceng apa strategi apa saja. Yang pasti, supaya dikasih. Oke? Tidak. Oke. Pak, coba. Angka 1 gimana, Pak? Angka 1 gimana? Angka 2? Angka 3? Angka 5, Pak. Gagal. Coba naik sama Bu Ade maju. Bu Ade rayu supaya boleh bujuk, boleh mengacau, ya. Seperti ini apa? Supaya boleh ngasih. Wah, bang, itu apa yang di tangan? Wah, pegang. Ayo, saya ini lihat itu apa kamu? Ada pada coba ini aja dibuka dulu. Iya, boleh. Diberikan nggak dulu? Tidak. Sebenarnya kepada tidak. Nggak usah nanti ada kesimpulannya. Ada yang berhasil tidak? Semuanya sudah. Kira-kira kenapa? Benda yang paling berharga kesayangan. Sudah ya Ibu? Gagal. Sudah menjadikan sesuatu? Gagal. Nah, ternyata Bapak Ibu, ya,
ketika kita melakukan tindakan, contohnya tadi ya, mau membuka, mau menutup, itu tidak dipengaruhi oleh orang lain, tetapi berasal dari diri. Ya. Jadi sebenarnya sama kalau misalkan motivasi itu dari orang lain. Nah, jadi yang harus dikuatkan itu karena kontrol diri itu yang begitu kuat. Iya. Nah, dari sini Bu, permainan ini mengandung makna. Nah, seperti ini. Jika dulu ada teori stimulus respons, ya, benar kan Bu Ade ya? Iya. Stimulus rangsangan ya, di mana ada rangsangan maka akan ada respon. Nah itu. Sekarang paradigmanya pandangannya sudah berubah menjadi teori kontrol. Tadi orang itu tidak punya kehendak atas orang lain, ya. Orang tersebut yang bisa menentukan dirinya sendiri mau melakukan atau tidak. Begitu juga ini. Sekarang begini, kita suruh, ya. Dia mulai sendiri. Sebenarnya dia tidak menunjukkan dirinya dikontrol oleh ibu bapak dia untuk sekolah. Jadi menunjukkan kontrol diri oke. Tapi kadang-kadang ada di satu sisi menolak ya. Ya karena itu bukan benar teori kontrol diri bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh manusia kontrolnya adalah diri sendiri dan kuat. Dan itu yang harus dikuatkan kepada anak didik kita. Bagaimana dia bisa mengeluarkan kontrol diri pada dirinya. Oke. Teori kontrol ini dicetuskan oleh Dr. William Blender dan Bapak Ibu, tapi ada beberapa cara pandangan gitu ya tentang teori kontrol. Salah satunya yaitu ibu mengontrol diri mengontrol murid. Tadi seperti yang saya sebutkan, seolah-olah murid itu patuh kepada guru, ya. Padahal murid itu melanjutkan dengan sebatas oke lah, saya siap dikontrol, mengontrol diri dengan cara itu. Ya, kemudian ada penguatan bahwa contoh penguatan positif efektif dan bermanfaat, ya seperti tadi yang poin ketiga itu, ya yang kemudian afirmasi tadi, iya efektif tapi jangka waktunya pendek Pak. Karena apa? Menimbulkan ketergantungan, benar nggak? Jadi anak selalu ketika tidak ada penghargaan, lupa kan kalau anak-anak itu ya harus selalu dilihatkan, harus selalu dituju. Ya tapi bukan berarti tidak boleh ujian itu gitu, tapi justru yang harus lebih dikuatkan itu adalah kontrol dari dirinya sendiri. Ini juga bahwa kritik dapat menguatkan karakter, terus mengerti bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini salah ya Bapak Ibu ya, salah pandangan atau salah persepsi. Jadi ini tadi penjelasan poin tadi yang miskonsepsi atau cara pandangnya salah dari terhadap murid. Kemudian ini ada tabel yang mengatakan jadi siapa sebenarnya yang memiliki kontrol. Nah, jadi nanti kalau kita menerapkan teori kontrol, poin yang sedang kita kuatkan ini berdasarkan memahami pandangan orang lain. Semua perilaku memiliki tujuan, sekalipun perilaku yang salah itu pasti memiliki tujuan, benar kan? Misalnya ada anak yang mengambil makanan orang lain, ya itu salah tapi pasti punya tujuan. Nah itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sudah sepakat ya tadi, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikirnya menang dan menang. Tidak ada menang kalah harus stimulus respon. Tadi ada bahasa istilahnya menang kalah. Nah ini disimpulkan bahwa perubahan paradigma yaitu dalam membangun budaya positif sekolah. Dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa menjadi berpikir, bertindak, dan kita dengan mereka mandiri dan bertanggung jawab. Ya, kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, sekarang kita menuju ke kata disiplin. Nah, yang ada di pikiran Bapak Ibu kalau
kewajiban mengikat nanti identiknya dengan keterpaksa, benar nggak? Keterpaksa dan ketidaknyamanan, setuju apa Dan? Iya. Padahal disiplin itu apa? Nah, ini juga salah satu miskonsepi yang ada di kita di bawah disiplin menjadi sederhana seperti itu. Padahal disiplin itu artinya belajar. Disiplin yaitu seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka merasakan kemampuan mereka pada menerima yang diyakini. Nah, tapi dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Padahal seharusnya sebagai guru, ya, kita itu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Jadi disiplin itu sebenarnya bukan tentang ketaatan atau kepatuhan Bapak Ibu, tetapi rasa tadi kontrol diri untuk melakukan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Nah, jadi berasal dari diri. Nah, padahal ini boleh dibaca, boleh belajar di mana? Iya, dikaitkan lagi dengan pemikiran Kang Ade bahwa merdeka itu tidak terlepas dari perintah, tetapi justru cakap memerintah diri sendiri. Nah, betul Bu. Tentang perintah sholat misalkan ya, kalau misalkan anak disiplin sholat itu, anak sudah mengerti gitu ya, sholat tepat waktu, bukan anak kita gitu ya. Nah, itu tuh sudah disebut dengan disiplin positif, ya, sudah tahu tentang kewajiban, tapi berasal dari dirinya, gitu. Nah, itu sudah disebut sebagai disiplin positif, ya. Jadi karena ketika anak sudah memiliki disiplin dirinya, anak tidak membutuhkan tuh motivasi dari orang lain. Ya. Nah, tadi ya yang saya jelaskan. Nah, tadi kan saya sempat menyebutkan ya Bapak Ibu ya, nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh murid sehingga dia memiliki disiplin diri. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai positif yang ada di masyarakat. Bapak Ibu misalkan gini, sekarang kita tahu ya kejadian di Palestina, saudara kita di Palestina, semua negara mengecam, semua orang mengecam, karena itu termasuk tindakan genosida, kejahatan, tidak merdeka, gitu. Semuanya setuju. Nah, itu bisa disebut sebagai kebijakan militer. Jadi semuanya menyetujui. Nah, kebetulan ya di sekolah di pendidikan nasional ini pemerintah sudah mengambil nilai kebajikan tersebut yang untuk ditanamkan diyakini untuk murid-murid kita, yaitu melalui profil pelajar Pancasila. Masih ingat? Oh siapa? Boleh dinyanyikan? Siap. Kita langsung kita nyanyikan dulu ya. Oke? 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Jadi apa? Dan kreatif dan benar kritis. Alhamdulillah. Ini yang selalu kita gaungkan ke anak-anak ya. Nah, termasuk sisi sekolah kita ngambil dari nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Sebenarnya banyak diambil dari organisasi institusi seperti ada IBO, ada Indonesia Military Foundation, Indonesia namanya, dan masih ada sebenarnya ada 9 kebijakan negara
berasal dari organisasi. Begitu. Nah, alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke konsep yang kedua, yaitu tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan pada restitusi. Nah, kita ada dulu. Apa ya restitusi? Nah, kita ke motivasi dulu ya. Tadi kan urutannya motivasi, hukuman, restitusi. Nah, Bapak Ibu, motivasi perilaku perbuatan manusia itu kan ada yang mendorongnya ya Pak ya? Ada dua. Nah, eksternal itu berarti dari luar, dalam masuk ya, kemudian masuk eksternal, internal. Kemudian dibagi lagi dari motivasi itu bahwa motivasi manusia melakukan sesuatu itu ada tiga. Yang pertama, menghindari hukuman. Nah, ini anak ya, kita langsung anak. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya sebagai orang seperti apa nih, gitu. Jadi menghargai diri sendiri. Kira-kira Bu, Pak, dari ketiga ini mana yang termasuk motivasi eksternal? Dari luar yang paling mana nih kira-kira? Dari orang lain? Nah, benar. Poin satu dan dua itu maksudnya kepada eksternal, berasal dari luar. Kuat tidak kira-kira? Kuat tidak. Kalau dari luar. Nah, tadi kita sudah belajar kontrol. Kuat tidak. Nah, kenapa tidak Bu? Iya, benar Bu. Kalau nggak ada hadiah, nggak mau. Benar kan? Kan udah gitu ngawalannya hadiahnya tuh. Yang dikuliah nomor suaranya tuh. Apa yang dikuliahnya? Berarti sisanya yaitu nomor 3. Yang bagus itu dari mana Bu? Dari sendiri. Alhamdulillah sudah satu paham ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya. Menurut Bapak Ibu, teori motivasi yang paling banyak mendasari perilaku murid kita di sekolah yang mana? 1, 2, apa 3? 1 dia ya. Terlebih kalau jadi kalau untuk anak sekolah dasar yang di lingkungan kita memang takut, gitu kan? Takut dari temannya, gitu kan? Takut dipindah, gitu kan? Apa apa gitu. Ya jadi memang, nah berarti kembali lagi yang harus dikuatkan itu adalah nah itu kita memang tidak dulu Pak, jadi membentuk, menciptakan, menumbuhkan caranya membangun supaya menjadi menyadari ya ada kesadaran gitu. Mudah-mudahan saudara. Kalau katakan ada apa Pak? Pinanto, Pintulodo, Pimadia Mangunkarso, di depan memberi teladan, di tengah memotivasi, di belakang mendorong. Nah, tadi sudah motivasi, sekarang hukuman dan konsekuensi. Tadi kan kita belajar disiplin ya, aturan. Otomatis kalau misalkan adanya aturan, adanya keyakinan, ketika ada pelanggaran dari siswa, otomatis akan muncul atau harus muncul tindakan. Tindakan itu biasanya berupa hukuman dan konsekuensi. Ini perbedaannya. Jadi kalau jadi nyata fisik ya. Iya benar. Jadi fisik itu biasanya menuju kepada kalau bahasa pendidikannya sekarang itu identitas gagal. Jadi kalau dulu sedikit-sedikit menghitung, apalagi fisik itu sudah menciptakan identitas gagal pada murid. Nah, sedangkan yang satunya konsekuensi itu kebalikannya nanti. Menciptakan identitas yang sukses bagi murid. Tapi nanti ada satunya juga untuk konsekuensi. Nah, kita coba mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi.
konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kira-kira kenapa hukuman? Iya benar Pak. Iya. Tanpa terencana benar. Nah, kita nanti ya. Ini hukuman. Yang kedua membersihkan peralatan yang dimuat di meja tulis. Konsekuensi. Yang ketiga menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Jadi coba berjemur di lapangan basket pukul 12 karena mengobrol. Kadang kalau hukuman itu ya tidak ada apa sakit pautnya ya dengan pembelajaran gitu. Yang keempat, berdiri di depan kelas sambil mengamat satu-satu berarti hukuman, konsekuensi, hukuman, hukuman. Kita cek. Ada rumusnya. Oke. Betul? Jadi sudah tahu. Kira-kira ini kalau di kelas kalau ada anak melakukan kesalahan lebih ke hukuman atau konsekuensi? Sekarang harus konsekuensi. Tapi kadang juga ya tanpa disadari kebanyakan hukum. Bukan juga ada seperti itu kalau ada anak yang bertengkar malah disuruh lari gitu kan seperti itu. Mana Pak? Jadi lebih jelasnya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jelas? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Makanya bentuknya kayak fisik, ya. Kalau konsekuensi ya sesuatu yang harus terjadi saja. Kemudian membuat anak sakit. Jadi berdampak kepada guru ya Bu ya. Untuk jangka waktu lama. Ya, kembali lama itu ya. Nah, ini nanti ini ibaratnya konsep dulu karena belajar memiliki kesalahan tidak gitu ya. Marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Apalagi kalau dihukumnya di depan teman-teman. Saya ingat betul ya, waktu SMP guru olahraga saya, kalau ada yang membuat kesalahan, itu jadinya itu Bu, kelima sampai begini, tapi harus masuk ke setiap kelas mengaku kesalahan. Ternyata itu ya, sangat, iya, itu saya ingat betul ya, Ibu olahraga gitu ya, itu belum belajar gitu ya, ternyata itu benar benar dengan kemudian konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu pendek, anak menghargai disiplin, terus ataupun kerja yang baik, belajar untuk mematuhi peraturan. Berarti ini kalau dikatakan ini negatif, positif. Nah, Bapak Ibu ternyata ya dalam budaya positif selain ada hukuman, konsekuensi, budaya positif itu menawarkan yang namanya restitusi. Jadi ada strategi yang baru. Yang mungkin itu sebenarnya tanpa kita sadari kita juga pernah melakukannya. Cuma sekarang ada di cara-caranya, tahapan-tahapannya, ya. Biar anak itu nanti kita pelajari dulu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau kita kadang memberikan hukuman dan konsekuensi itu kan cuma sebatas untuk supaya tidak melakukan lagi apa ya? Memang betul, gitu. Ada tanggung jawab, jangka pendek tadi usia tadi jangka pendek. Nah kalau restitusi ini tidak. Jadi bukan berfokus pada kesalahan, tetapi berfokus ke depan. Jangan sampai anak melakukan lagi, tapi dengan kesadaran dari dirinya. Solusinya dari dirinya, anak sadar kesalahannya dari dirinya. Jadi kita menuntut, mengerti gitu. Apa kesalahan kamu? Tadi ada di konsep budaya positif yang terakhir di kebersihan restitusi. Ya. Kemudian restitusi bahwa restitusi itu bukan untuk menembus
kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, restitusi wajib untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang dasar digunakan, restitusi diri adalah cara yang paling baik, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi dan mengembalikan diri yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, itu restitusi kita simpan dulu ya. Nah, sekarang ada kata ini dulu tentang tadi kita kembali lagi ke teori motivasi tentang anak melakukan sesuatu karena penghargaan. Ternyata ada istilah di budaya positif itu didukung oleh penghargaan. Kok didukung sih? Gimana? Setuju nggak? Benar. Iya, didukung oleh penghargaan. Ada yang lain? Enggak. Ya, betul, ya. Jadi melakukan kebaikan itu lupa bahwa itu kebaikan ya, Mbak, tapi sebenarnya penghargaan itu lupa ini. Misalkan kemarin jangka pendek dan jangka panjang, berarti jangka pendek. Ya, kalau penghargaan itu, ya kan? Jangka panjangnya masih harus dilakukan terus. Benar nggak, Pak? Kalau penghargaan itu, iya. Kemudian penghargaan itu mendukung itu didukung. Ketika anak ya melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, kemudian anak tidak mendapatkannya, dia merasa terhibur. Terhibur itu maksudnya. Kemudian mematikan kreativitas, gitu kan? Jadi kualitasnya makin menurun. Kemudian merusak hubungan. Ini rasanya secara tidak sadar. Ya, asalnya kepada positif juga gitu ya. Ternyata setelah belajar dari materi itu penghargaan bisa menurun dan menurun. Ketika anak yang ada di anak yang selalu mendapat penghargaan dari entah itu dia atau tidak, kita melupakan anak tersebut. Anak-anak yang mungkin merasa itu kita perlu sama penjelasan yang menjelaskan merusak ilusi dijauhi tekanannya ya kadang-kadang kalau dianggap pengalaman saya juga ketika anak-anak yang merusak terus ketika karena kebutuhan jadi kadang-kadang seperti itu. Jadi gimana Bu? Jadi penghargaan itu sebenarnya efek penghargaan itu itu benar. Dengan dibawa kakak, bukan berarti tidak boleh ya Pak ya, tidak boleh. Justru penguatan atau afirmasi itu dibutuhkan secara oleh anak-anak, tetapi jangan dijadikan itu suatu kebiasaan. Jadi justru nanti akan mematikan prinsip tadi. Iya, justru dibuka paradigmanya. Iya, mohon. Jadi paradigmanya itu ada beberapa yang berubah. Iya, betul seperti gimana kelas. Seperti itu. Jadi kadang memang iya, betul. Seperti itu. Nah, penghargaan tidak efektif dalam kita tersebut. Bapak Ibu, nah ini tadi sudah ya, restitusi cuma sekilas, Ibu Bapak tadi, nah itu channel nanti ada Bu di podcast yang ke-6 tentang keyakinan kelas. Masih keyakinan kelas. Saya kemarin baru mengenalkan di kelas 2 ya untuk mata pelajaran PRI. Nanti mudah-mudahan Bapak Ibu guru kelas dari kelas 1 sampai 6 juga sekolah ya sebagai guru apa bisa menerapkan atau membuat keyakinan kelas ditempel hasilnya di kelas. Dulu kemarin saya iya nggak apa-apa sebenarnya saya ya keyakinan kelas PRI gitu. Nanti aku di kelas 2 kan kadang tidak ada di kelas, bukan berarti saya guru apa kadang gitu ya sama keyakinan kelas. Jadi ada muncul pertanyaan, mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan
Karena tadi kan diatur, tadi kan cuma mengatur, tidak efektif Muhammad ya. Tidak ada di sisi betul. Ya. Dengan kesadaran diri sendiri. Betul, Bu. Terima kasih untuk responnya. Jadi kenapa ya bahasanya harus keyakinan? Nah, ini ada lagi apa namanya? Lebih patentnya menurut kami ya, bahwa keyakinan salat adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Jadi terlepas dari ini semua setuju bahwa keyakinan salat itu berasal dari kebajikan universal. Yang tadi ya, ini apa nih? Tahapan-tahapannya, Bu. Nah, jadi tadi membuat keyakinan salat itu dari kita membuat peraturan salat dulu. Kemudian maju menjadi sebuah keyakinan, nah nanti akan menciptakan lingkungan positif di kelas, akhirnya menjadi budaya positif, kebiasaan, ya. Sifat. Nah, menunjukkan keyakinan kelas ini, Bu. Tadi saya contohkan ya, ada slide-nya. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau misalkan peraturan ditulis, ditempel, gitu ya. Nah, ini saya sudah mencontohkan. Ibu ternyata dari tepuk tangan buat anak-anak kita di kelas 2. Ibu hebat, benar-benar saya kagum ya, sampai saya cerita ke Bu Amel khusus. Saya kemarin mau di kelas apa ya? Karena saya sudah bisa meninggalkan kelas 2 kemarin juga, kalau kelas 2 kalau ditinggalkan seperti ini. Saya mencoba menguatkan keyakinan di kelas 2. Saya bagikan kertas, ya. Anak cuma saya katakan gini, anak-anak, saya sama kelas 2. Saya betah di kelas 2. Betah, Bu. Gitu ya. Coba, kalian, ibu tanya, kalian pengen kelas yang seperti apa? Gitu ya. Kalau teman-temannya, kalau tempat kelasnya, mereka tuliskan dulu di kertas warna yang saya berikan. Itu yang saya kasih tahu, Bu, usahakan jangan bro. Ya, saya kasih tahu seperti itu. Ternyata, Bu, mereka bisa. Nah, ini contohnya. Walaupun masih ini ya, bersih, baik, tapi itu maksudnya ya, menolong, membantu, berdoa. Saya benar-benar ini kelas 2 gitu. Walaupun dalam Indonesia ada susah kemarin pada itu pun karena susah. Ya, gitu. Mereka sudah menjadi harus berdoa, harus berdoa. Apalagi itu, ini siapa yang kan? Kan itu dia ya. Mulutnya banyak dan itu kata-kata ya, Bu, keluar dari kata-kata umum dari namanya apa sebagai yang pertama bahagia. Saya sampai mulut ini, apa namanya? Gara-gara saya sampai sebenarnya ternyata tuh kalau anak kita dipancing dengan hal seperti ini, mereka bisa gitu. Dia punya bahagia, menyenangkan, menghormati guru. Jangan anak-anak teman, tidak boleh menyolokkan. Kalau itu boleh, itu bicara kamu itu ada ya. Maka dia, Bu, ada apa ya? Apa namanya? Alifah ini harus baik, berdoa, jangan asal. Kan ya tadi ini kan ada gigi. Dia sama Hawaii paling sakit kalau anak kan harus ya udah saya paling sakit kilo. Jadi mereka ada yang sakit juga ada yang lebih sakit. Kayak ini Bu. Kayak orang harus banyak. Ini itu Bu harus kita susun Bu. Ini gitu yang lainnya juga sama gitu. Nah, ini anak berbalik Bu, menempelkan hasilnya sendiri. Ya mau di mana terserah. Nah sudah itu, nah ini tuh proses membuat keyakinan kelas Bu. Sudah itu kita apa dulu yang ditulis anak kita bacakan satu-satu, dibacakan gore terus gitu ya. Nah kita bahasakan dengan kalimat yang lebih tadi jadi masuk ke keyakinan kelas. Ini misalkan tadi mungkin bersih itu kelas ya, bersih kelas yang rapi harus baik itu kepada teman. Tapi memang kalau merasa keyakinan kelas ini harus mudah dipahami. Terlebih lagi buat anak kita kalau
dibuatkan dia gitu ya, dibuatkan, dan ini dulu anak-anak alhamdulillah senang. Mereka membacakan semuanya secara bersamaan, menyetujui itu dulu sekali kecil, namun diulang bersama berarti dulu kaum suara gitu kan, nanti itu jadi ini merupakan salah satu cara untuk motivasi, menanamkan motivasi dari anak ini, dari anak kan, mereka yang buat, mereka yang akan melaksanakan. Alhamdulillah baru di kelas 2. Sebenarnya tahun kemarin saya sudah di kelas 5 ya, untuk hasil belajar saya dari PNS, tapi ternyata saya belum terstruktur gitu cara-caranya. Lagi, gitu. Langsung aja ya, kebutuhan dasar manusia, materi yang keempat. Nah, ini Bapak Ibu, manusia hidup itu punya kebutuhan. Ada 5. Yang pertama, hidup itu untuk bertahan hidup ya. Terus, untuk memenuhi kebutuhan cinta, kasih, merasa diterima gitu ya. Penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ya, kita hidup untuk memenuhi kebutuhan kita, benar nggak? Kita makan untuk memenuhi kebutuhan kita. Kebutuhan bertahan hidup ya. Kita ini titik. Kita menikah. Cinta kasih. Ya, pintar ya. Pintar 5. Nomor kasus. Bu Indah guru PAI di SMP Ciledug sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Bagas. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Bagas yang seringkali meminta bekal makan mereka dengan paksa. Ini contoh ya, bukan Bagas yang ini. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Indah, apa yang akan Anda lakukan? Pak, kira-kira apa? Kalau ada laporan dari anak-anak, Bagasnya ya, banyak berarti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi tadi, kebutuhan tadi. Kita contohkan. Training. Ada yang di pada kegiatan. Misalkan ini ya, kalau alasannya kebutuhan tidak bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Misalkan ini kan ya, tidak mau bekal orang tua. Bagas ternyata ingin diperhatikan. Kalau misalkan rasa-rasanya tidak terpenuhi berarti caper, benar Butia cari perhatian. Kemudian ini sensitif. Dia merasa hebat dan karena temannya jadi takut. Itu kalau penguasaan. Dia suka ke adik kelasnya ya. Berarti dia ini kebutuhan penguasaannya belum terpenuhi. Iya, banyak ya, kebebasan, kalau misalkan kebutuhan kebebasan tidak terpenuhi, merasa bosan dengan hal yang dibawa. Ibu ada dari kesenangan, benar, kita tidak menikmati ekspresi wajah temannya ya, yang kesel, benar, karena kan jadi hubungan ya. Tanah berapa Pak Adi namanya? Nah, bagaimana posisi keempat? Posisi kita yang mana nih? Atau sering yang mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah,
teman, pemantau, atau manajer. Jadi guru itu, Bapak Ibu, di mata murid-murid atau segala tindakan yang kita lakukan, kadang kita itu melakukan sebagai pembunuh, membuat rasa bersalah, teman, kadang menjadi teman, benar nggak? Kadang jadi pemantau, gitu ya. Kadang jadi manajer. Kira-kira yang baik mana ya? Teman, ada lagi? Teman dulu. Pemantau harus. Atau gini, yang paling banyak sering Bapak Ibu lakukan, yang mana? Padahal harus dikeluarkan kontrol diri gitu kan, gitu. Nah kalau waktu ETS, kalau saya justru kebanyakan sebagai teman, karena anak-anak yang dalam masalah posisi pubertas itu harus dirangsel gitu. Sedangkan kalau anak-anak kadang dikurangi, jadi kadang kalau guru itu kebanyakan teman gitu. Nah, ini. Tadi ada identitas gagal, sukses, berhasil atau sukses. Ini Bu. Jadi yang identitas gagal itu nih. Kalau guru, posisi kontrolnya mendukung. Atau berbuat rasa bersalah. Misalkan gini, kamu gak kasihan sama orang tua kamu, digawe, orang putih, bukan selalu. Nah itu membuat rasa bersalah. Ternyata itu akan menghasilkan identitas gagal. Walaupun tujuan kita kadang untuk punya data ya, gitu. Sukses, teman, pemantau. Tapi ini bagus Bu tadi kata Bu Mbak ya, teman bagus, tapi ternyata nanti ada ketergantungan Bu, ketergantungan. Kemudian ada manajer, ya. Manajer itu jadi posisi manajer yang seperti apa ya? Nah, yang seperti ini. Iya, jadi tahu posisi, nggak apa-apa. Nah, ini. Ini terakhir ya, Pak Guru dengarkan. Kalau kamu sekali lagi membuat kacau, kamu akan Bapak keluarkan dari kelas. Itu Adi teriak dan duduk, tak berkata lagi ada apapun. Apa Bu kira-kira ini? Penghukum. Lanjut ya, kita skip. Kecewa sekali. Ini kan kenapa sudah kita siram dan rawat bersama-sama. Kenapa kamu cabut? Teman-teman sudah susah-susah membawa botol. Kita menanam dari yang masih bibit kecil sekali. Sekarang kamu cabut begitu saja. Ini sedih sekali. Apa Bu? Hah? Membuat rasa bersalah. Tadi ada perkataan gitu ya? Oh, Ibu kecewa. Pagi, kamu kenapa keluar? Maaf Pak, tadi telat bangun. Kamu ini tadi malam sudah jam berapa? 12 Pak. Ngapain aja kamu sampai jam 12? Udah, besok jangan diulang lagi ya. Kemarin siang, sekarang dulu bisa. Nanti biar membantu, biar kamu bisa masuk kelas. Pak, terima kasih. Jadi gitu kalau teman-teman jadi cenderung cuma segitu aja gitu. Supaya yang penting anak mau terbuka, tapi tidak ada apa? Ya, pembelajaran ke anaknya. Bagus sih Pak, kamu berbaris rapi dan kemudian bersih. Kamu bisa dapat ini Pak. Kenzi, bagaimana peraturan mengenai kebersihan dirimu? Sebetulnya
Lalu bagaimana dengan kuku Kenji? Benar. Sekarang Kenji pergi di papan bintang dan ambil bintang Kenji. Simpan saja ibu. Apa Bu? Memantau ya. Jadi memantau dia punya senjata gitu. Senjata kalau contohnya ini Dengan bintang. Kalau anak berhasil melakukan perlakuan baik dapat bintang, kalau enggak memantau aja gitu. Jadi apa tadi untuk mendapat penghargaan saja. Baik, sekarang silakan kalian baca dulu secara mandiri bacaan halaman 20 sampai 21. terus gue Tadi kamu pasti punya alasan mulai berbuat karakteristik dengan kamu saat di pelajaran. Nanti selesai di pelajaran kita ngobrol ya. Bapak ini benar apa yang membuat kamu melakukan itu. Baik Pak. Tadi kau bisa kasih tahu Bapak alasan kamu tadi. Bisa aja Pak. Lucu soalnya melihat ekspresi teman-teman. Benar itu tadi. manajer ya. Tapi bagaimana ya kira-kira pencarian tentunya saya Iya. apa yang tidak siap menarik semua orang apakah ada sesuatu seperti itu benar ada lagi sesuatu seperti itu kita maaf pertama dari Bapak lalu juga akan berhenti menentukan masalah bagaimana akan berdiskusi lagi untuk bisa mendapatkan kesenangan tapi kita mengambil orang lain bermain bersama teman saat ada istirahat atau belajar atau pelajaran. Kalau anak-anak minta lagi, seperti sudah kemarin, bagaimana Pak? Sudah tahu. Jadi, Bapak hanya istirahat untuk bekerja. Pasti juga senang tadi, Bapak aja untuk makan. Nah, hebat ya kalau posisi manajer itu anak ditanya dulu tentang apa yang menurut dia salah. Terus menurut keyakinan kelas yang mana. Kemudian untuk memperbaiki jadi dari anak semuanya guru itu hanya sebagai manajer tadi mengarahkan, mengatur gitu ya. Kontrol tetap pada anak. Ada buah ya. Bu dicekeknya. Terus gimana Bu penyelesaiannya? Dia tanya. Gitu. Iya. Nah, kalau di posisi manajer itu nanti anak ditanya Bu, kamu kalau iya gitu ya, kalau iya untuk memperbaikinya kamu mau apa? Jadi jangan kita apa itu. Jadi untuk sekedar Kali ini ya, nah itu nggak berhenti cukup di situ gitu kalau manajer. Nah Bapak ini nanti muncul nih dari situ tadi penyelesaian masalah anak tidak dengan hukuman, tidak dengan konsekuensi, tetapi restitusi. Ini konsep inti yang terakhir tentang restitusi. Ini ada 3 tahapan Bu. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Tadi sudah dipraktekkan di kasus yang kelima yang manajer. anak dipanggil, ditanya dulu kesalahannya nggak itu kan menstabilkan identitas. Gitu. Terus nanti ada validasi tindakan yang salah. Tadi ditanya kira-kira melanggar keyakinan yang mana. Nah itu validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan itu tadi oh iya keyakinannya yang dilanggar ini solusinya apa? Nah ini masih kita lakukan dulu atau secara ilmiah. Nah, ini sebenarnya tadi di awal. Ini tadi harapan-harapannya solusi. Ini menstabilkan identitas tahapan yang pertama ya biasanya gini guru mengatakan ini Bapak Ibu begitu anak dipanggil Dan dipanggilnya itu tidak boleh di depan teman-teman ya harus dipanggil ke kantor ngobrol berdua untuk menstabilkan identitas. ini ketika anak tidak mengatakan berarti langsung kita kasih penguatan ini berbuat salah itu hal manusiawi dia pernah berbuat salah gitu tidak apa-apa gitu seperti itu. Kemudian divalidasi tindakan yang salahnya ditanya alasannya apa tadi kata Bu itu tuh
ini kata-kata diri sendiri. Kemudian menanyakan keyakinan, ya, mau jadi orang seperti apa, keyakinan apa yang dialaminya, jadi solusinya seperti apa. Jadi anak nanti kembali lagi ini saya sudah menemukan sama anak-anak kelas 6 ada kasus sebenarnya Jadi ada asih yang sudah piket waktu itu. Ini penyelesaian dengan segitiga restitusi. Dipanggil, ya, kebenaran ya. ini ditanyakan ya, pasti benar sudah gitu ya, menstabilkan identitas. Ditanyakan perbuatan itu benar apa salah gitu ya. Gitu ya. Jadi ini kesimpulan dari segitiga restitusi bahwa penanganan kasus yang dilakukan oleh guru dengan segitiga restitusi diharapkan dapat memposisikan dirinya Sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab sehingga mempunyai disiplin positif. Tapi yang menjadi poin penting segitiga restitusi ini hanya bisa dilakukan ke pelanggaran disiplin positif. Ada beberapa kasus yang tidak bisa diselesaikan. Iya, benar seperti itu ya. Itu tidak bisa diselesaikan. Jadi masalah yang seperti itu karena itu kan sudah, iya, tidak bisa itu hanya diselesaikan dengan segitiga restitusi. Alhamdulillahirobbilalamin. Materi 1 mulai dari nilai kebajikan sampai dengan segitiga restitusi sudah selesai. Ya. Sekarang kita berefleksi Bapak Ibu ya. Boleh ada yang mau mengemukakan, boleh dari pertanyaan ke-1 atau ke-2. Mangga. Bu Ade mangga. Berdiri Bu. Biar agak keras ya Bu. Di sini, mau di depan? Ada di sini juga kamu Mbak. Mau yang ini yang mana Bu? Yang kedua. Mangga. Perasaan apa yang muncul? Dari eksaminasi ini. Mau menerapkan? Ya. Untuk menciptakan budaya. Terima kasih. Ada lagi? Bang, nomor 1 mangga. Baik, untuk refleksi nomor 1, hal yang baru yang membuat pandangan saya itu adalah satu ternyata hukuman, gitu kan? Yang tadi namanya hukuman Di hukum kemerdekaan. oleh kemerdekaan itu memang kurang tepat, karena di situ anak selalu menuntut bahwa saya akan berbuat baik nanti akan hadiah. Ternyata itu adalah contoh yang kurang tepat. Nah, itulah pengalaman dan penambahan ilmu untuk saya. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Boleh cepat hebat Bapak Ibu bisa. Tepuk hebat. Hebat. Guru hebat. Terima kasih. Nanti dulu. Nah, kembali lagi. Gimana? Ini tuh jadi ada pengalaman baru. Iya. Semua tidak tahu menjadi ya. Kita tahu. Waktu kembali. Ya. Ya. Memang harus sekali. Bergerak, menggerakkan. Bersatu juga. Iya, bersatu. Iya, ya, benar Bu. Setiap benar Bu. Nanti jadi memang nanti setiap nanti ada waktunya Bu. Jadi harus diselesaikan dulu
menjelaskan semua materi, baru nanti ada penugasan ya kepada Bapak Ibu. Nah ini, makanya diajarnya juga kan tadi kan ya, anak selamat dan bahagia, makanya salam dan bahagia gitu. Selamat seks. Nah, tentunya boleh cakapnya dikeluarkan. Hari Senin ke kota tua, naik kuda membawa kepala. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengarkan saya. Lurus seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.